Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Indar Kusmarwanto. Kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang seputar harga sebuah website ya. Harga kalau mau bikin website ya. Komponen biayanya apa saja gitu ya. Nah, insya Allah informasi ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membuat website ya bagi pemula ya. Atau mungkin teman-teman mendapat tawaran untuk membuat website dari vendor. Nah, ini uh, pengetahuan ini insya Allah akan bermanfaat nanti ya ketika melakukan tawar-menawar atau kemudian nanti ya untuk mempertimbangkan lah dengan jasa dari pihak lainnya. Atau uh, kalau misalnya wah teman-teman yang membuka jasa pembuatan website ya ini jadi pertimbangan juga ya. Oke teman-teman, dari pengalaman kami ada poin-poin ya seperti yang udah ada di layar ini ya. Uh, Komponen biaya pembuatan website ya. Yang pertama uh, nama domainnya sendiri. Ya, jadi kita perlu menyewa nama domainnya ya. Misalnya www. pantangmencerah.com gitu ya. Itu nama domainnya ya. Nah, itu biasanya bayarnya tahunan teman-teman ya. Jadi ya ini perlu pertimbangan juga bahwa ini tahunan. Jadi biasanya kalau ada penawaran harga itu website itu biasanya hanya tahun pertama saja. Hanya tahun kedua kita harus siap-siap untuk perpanjang sendiri ya, ada biaya sendiri. Nah, harganya itu kisarannya ya ini bisa beda-beda ya di antara beberapa yang jual ya. Sebenarnya beli online itu banyak ya. Kalau kita nerima apa ya penawaran dari vendor pembuatan website itu biasanya udah satu paket ya. Nah, kalau beli di luar itu kisarannya untuk saat ini ya, saat video ini dibuat itu sekitar ya 150 gitu ya. 170 ya, tergantung dari penawaran yang diberikan. Nah, ini kok murah ini, Mas? Nah, biasanya tahun pertama yang lebih murah, tahun kedua nanti udah normal gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi harus hati-hati juga. Biasanya yang lebih murah itu tahun pertama, tahun kedua nanti udah kembali normal. Oke, tapi ya kisaran seperti itulah, sekitar 150, itu yang harga normalnya ya, 160 atau 70 gitu ya. Tergantung dari ekstensinya juga teman-teman ya, .com, .net, .org itu sudah beda-beda ya, seperti ini ya. Nah ini beda-beda kan ya. .id sekitar 210 kalau yang sekarang ini harga sekarang. .org beda lagi, .com beda lagi. Tapi ya kurang lebih rata-rata sama lah. Ya, .com itu ya rata beberapa itu penyelenggara itu ya sama lah. Oke, jadi ini tahunan. Kemudian berikutnya sewa hosting. Nah, sewa hosting ini biasanya juga tahunan. Walaupun ada beberapa hosting yang menyediakan bisa bayar bulanan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tapi ya kebanyakan rata tahunan ya. Nah, ini macam-macam juga bervariasi juga ya harganya ya teman-teman ya. Biasanya tempat beli domain itu juga bisa untuk tempat beli hosting juga sekalian mereka ya. Beberapa ini yang saya buka ini misalnya ada Niaga Hoster. Ini kan dia jualan hosting ya, jualan hosting. Nah, tapi juga dia menyediakan juga jasa beli domainnya juga ya. Ini ada yang saya buka ini Jagoan Hosting namanya. Kalau yang ini ID Web Host. Nah, ini kisarannya bisa macam-macam ya. Tergantung dari kapasitasnya biasanya kapasitasnya. Bisa menampung file seberapa besar gitu ya. Kemudian bandwidthnya. Banyak kan sih sekarang udah unlimited ya. Walaupun nggak semuanya juga. Itu perlu diperhatikan ya detailnya ini. Jadi kalau kita dapat tawaran dari vendor itu perlu dipertimbangkan juga hostingnya dapat berapa, kapasitasnya berapa gitu ya, pertimbangan juga. Dan perlu diperhatikan juga nanti tahun kedua kita perlu perpanjang juga ya. Berikutnya teman-teman, komponen biayanya kalau kita bikinnya itu pakai WordPress atau CMS lainnya itu biasanya ada tambahan juga untuk biaya beli theme ya, template ya.
atau pluginnya juga. Nah, plugin itu ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Theme juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau bagus biasanya perlu yang berbayar ya. Ini ada komponen biaya juga, beli theme, beli plugin. Ini juga perlu diperhatikan juga, apakah pembeliannya ini sekali beli selamanya, atau ada juga yang tahunan gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga nanti skema pembayarannya seperti apa. Kemudian komponen lainnya ya jasa pembuatan website sendiri ya. Jadi uh, kalau kita pakai vendor pembuatan website ya, nah itu sebenarnya biasanya yang dikerjakan oleh mereka ya hanya ini jasa pembuatan website ya. Kalau domain hosting itu biasanya di memakai pihak ketiga sih. Walaupun ada juga ya, jadi satu gitu ya, sekalian usaha hosting, sekalian usaha pembuatan website ada juga. Tapi ini dua hal yang berbeda sebenarnya, dua hal yang berbeda. Nah, jasa pembuatan website ini bervariasi ya harganya ya teman-teman ya. Ini bayarnya sekali aja di depan ya kalian ya. Kalau tadi nama domain itu setiap tahun, hosting itu biasanya tahunan juga, walaupun ada juga yang modelnya bulanan, 3 bulanan, 6 bulan. Kalau beli template ini kebanyakan sih sekali ya, tapi ada juga yang tahunan atau apa ya. Perlu perhatikan nanti saat beli ya. Kemudian template dan plugin ini ya. Nah, kalau jasa buat website ini mestinya sekali aja di depan ya. Ini bervariasi juga ya, karena tidak ada standar juga sebenarnya sih ya. Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, ini tergantung dari seberapa kompleks websitenya ya, seberapa kompleks websitenya, fitur-fiturnya seberapa rumit dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau melihat ada penawaran pembuatan website ya perlu ditanyakan juga harga segitu itu dengan fitur seperti apa gitu ya. Jadi perlu dipastikan dulu, karena tadi harga tertentu mestinya fiturnya tertentu gitu ya. Perlu digali lagi lebih lanjut ya. Semakin kompleks websitenya, biasanya harganya bagi jadi lebih mahal ya. Jangan tergiur dengan harga murah juga teman-teman ya. Nah, komponen biaya lainnya sih, kalau ini untuk bikin website itu udah jadi ya. Tapi kemudian berikutnya biasanya juga kalau kita mau kontennya lebih banyak, lebih bagus, bisa juga beli artikel, beli konten gitu ya. Nanti kalau pengen terindeks di halaman 1 Google, ada juga namanya jasa SEO gitu ya. Dan masih ada komponen lainnya ya. Tapi prinsipnya kalau untuk sekedar bikin website sih poin 1 sampai 4 ini sudah cukup. Kalau poin yang berikutnya ini kan biar lebih rame dan sebagainya. Oke, itu aja teman-teman. Komponen biaya ya dalam pembuatan website ya. Semoga memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin membuat website, atau mungkin teman-teman menerima penawaran dari vendor pembuatan website ya. Bisa jadi pertimbangan ya, pertimbangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang melihat video ini di YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.